Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Jagat Mistis. Di kesempatan kali ini, saya akan menghadirkan sebuah kisah yang sangat menarik sekali. Sebuah cerita dengan judul Tumbal Pesugihan Rumah Makan Bu Siti. Saya ucapkan selamat mengikuti. Saat ini aku sedang berjalan bersama seorang temanku yang bernama Bima. Kami baru saja pulang bertaksiah atau melayat kawan kami yang baru saja meninggal dunia. Bima ini kawanku sejak kecil. Konon katanya dia memiliki kemampuan melihat hal-hal gaib. Bima memiliki kemampuan lebih karena bakat alami yang dia miliki, dan mungkin karena faktor keturunan juga. Sejak kecil, Bima sudah menunjukkan bakatnya. Aku masih ingat waktu SD dulu, dia pernah nangis di kelas gara-gara melihat sosok makhluk menyeramkan yang hanya dia sendiri yang bisa melihatnya. Sementara aku dan teman-teman yang lain tidak melihat apapun. Seiring berjalannya waktu, kemampuan dia ini diketahui oleh eyang puterinya yang kebetulan ningrat Solo. Dan justru bakat ini dilatih oleh eyang putrinya itu agar menjadi lebih terarah dan bisa digunakan untuk kebaikan atau menolong orang-orang yang membutuhkan. Selama perjalanan pulang, kami membahas kematian teman kami yang bernama Rini. Yang menurut Bima katanya kematiannya Rini ini tidak wajar. Tidak wajar bagaimana, Bim? Tanyaku kurang mengerti. Sejenak Bima seperti agak kebingungan untuk menjelaskannya kepadaku. Kemudian dia mengajakku ke tempat yang lebih nyaman supaya bisa menjelaskan dengan detail. Aku pun langsung mengajaknya ke warung rawonnya Bu Siti. Di desa kami, warung rawonnya Bu Siti ini terkenal warung yang sangat ramai karena masakannya yang terkenal sangat lezat. Apalagi saat itu perutku benar-benar sangat lapar. Aku jadi tidak peduli lagi dengan apa yang kami bahas saat itu. Yang penting rasa laparku bisa aku atasi di warungnya Bu Siti. Di warung rawonnya Bu Siti ini, aku segera mencari meja dan memesan rawon. Namun tiba-tiba Bima menunjukkan ekspresi yang tidak biasa. Dia nampak jijik. Maklum, Bima ini kan kuliah dan kerja di luar negeri. Jadi, menurut perkiraanku, dia mungkin jijik karena melihat tempat yang ramai dan pegawainya keteteran merapikan meja atau sisa-sisa makanan yang jatuh ke lantai. Aku segera memesan rawon sapi berikut minuman. Namun, anehnya, Bima tidak mau pesan makanan dan minuman apapun. Dari kejadian itu aku mulai curiga dan aku sempat menanyakan apakah dia sakit atau gak selera makan. Bima tidak menjawab. Dia hanya tersenyum. Perutku yang sudah keroncongan mengalahkan semuanya. Aku sudah tidak mempedulikan Bima lagi. Setelah pegawai rumah makan membawakan pesanan, aku segera menghabiskan pesananku ditambah gorengan yang ada di meja. Saat aku ingin tambah satu mangkok rawon sapi lagi, tiba-tiba Bima mengucapkan semacam mantra. Sepertinya mantra dalam bahasa Jawa kuno yang aku kurang paham. Lalu dia meniupkannya ke makananku. Aneh. Ketika aku makan rawon itu, rasanya berbeda. Seperti kurang meresap bumbunya. Perutku mulai mual dan nafsu makanku tiba-tiba hilang. Bima tahu hal ini dan dia menyeletuk. Bagaimana rasanya? Enak? Mungkin aku kekenyangan, jadi gak nafsu makan lagi, Bim, jawabku. Ya sudah, jangan diteruskan lagi, ujar Bima.
Akhirnya Bima menceritakan kepadaku mengenai apa yang dia lihat. Aku sempat tercengang, dan Bima pun mengajakku untuk membuktikannya. Coba ya, nanti kita pesannya dibungkus saja, ujar Bima. Aku segera memanggil pegawai yang ada untuk memesan rawon dan membungkusnya. Namun pegawai itu malah bilang bahwa rawonnya sudah habis. Namun tak berapa lama kemudian ada pembeli baru datang dan memesan rawon sapi, dan ternyata masih ada. Menu segera tersaji di meja sebelah kami. Aku sempat emosi, tapi Bima buru-buru mencegahnya, sembari mengajakku bergegas ke kasir. Di kasir, Bima membayar pesananku semuanya. Dan tak lupa, Bima memesan rawon sapi untuk dibungkus. Kebetulan persis di dekat kasir ada kuali berisi rawon sapi yang masih penuh. Namun lagi-lagi penjaga kasir bilang, "Maaf, rawonnya habis." Lah, aku heran. "Itu sotonya di kuali masih banyak, Mas," ujarku. Aku sempat berdebat dengan penjaga kasir. Namun si penjaga kasir hanya menunduk saja, tidak menjawab sepatah kata pun. Aku segera mengajak Bima keluar dari warung itu. Aku benar-benar jengkel. Namun setibanya di luar, aku langsung mual-mual tidak karuan. Ternyata benar apa yang dikatakan Bima. Warung rawon Bu Siti ini menggunakan bantuan makhluk halus agar banyak pembelinya. Menurut Bima, di dalam rawon itu banyak makhluk halus berwajah menjijikkan. Ada wanita berambut gimbal, juga ada anak-anak kecil yang hanya memakai celana dalam dan telinganya mencuat ke atas. Ada lagi makhluk berlidah panjang dengan air liur yang menetes-netes dari mulutnya. Dan ada pula sosok hantu pocong dengan darah menetes dari sekujur tubuhnya. Semua makhluk halus itu memiliki kegiatan yang sama, yaitu meludahi hidangan yang tersaji di meja dengan ludah mereka. Namun ada satu hal yang menjadi pantangan pesugihan ini, yaitu pesanan makanan tidak boleh dibawa pulang. Karena makhluk halus piaraan pemilik rumah makan hanya bisa bekerja pada menu makanan yang terhidang di meja dan langsung disantap saat itu juga. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Bima juga memberitahukan kalau dia juga sempat melihat arwah Rini juga berada di situ. Dan dia seperti dipaksa untuk meludahi semua makanan di warungnya Bu Siti. Menurut perkiraan Bima, Rini menjadi tumbal pesugihan warung rawonnya Bu Siti. Malam harinya, aku merasakan hatiku tidak tenang. Aku mendengar suara seseorang wanita merintih minta tolong. Lantas, aku bergegas keluar rumah. Tetapi kenyataannya saat pintu terbuka, keadaan di luar tampak hening begitu saja. Begitupun rumahku yang tampak sepi. Tanpa berpikir panjang, aku berbalik masuk ke dalam kamar. Aku melihat sesosok wanita memakai gaun putih, mukanya sangat pucat. Ternyata itu adalah sosok arwahnya Rini yang berdiri tepat di hadapanku. Aku lihat lehernya nyaris putus, membuat kepalanya miring ke samping dan matanya melotot. Melihat pemandangan itu membuat sekujur tubuhku menjadi kaku. Dan seketika itu juga aku langsung jatuh pingsan. Keesokan paginya aku dibangunkan oleh ibuku dan aku menceritakan kejadian yang aku alami tadi malam. Mendengar ceritaku, ibuku juga tampak merinding ketakutan. Dan di malam harinya, hal mengerikan pun terjadi lagi. Kali ini, aku dan ibuku mendengar seorang wanita merintih meminta tolong. Lantas aku dan ibuku saling pandang. Meski samar-samar, tetapi
aku masih hafal suara siapa itu. Kemudian ibuku menarikku ke kamar, dan kami pun menutup telinga kami rapat-rapat, sebab suara itu terdengar mendekat. Hingga beberapa menit suara rintihan itu tak terdengar lagi. Dan akhirnya kami pun bisa bernapas lega. Keesokan harinya, aku langsung menelepon Bima dan aku ceritakan apa yang aku alami tadi malam. Ternyata semalam Bima juga didatangi oleh arwahnya Rini. Aku sangat terkejut sekali. Kenapa arwah Rini mendatangi kami berdua? Namun, menurut Bima sepertinya Rini meminta pertolongan kepada kami. Akhirnya, aku dan Bima sepakat untuk meminta bantuan eyang putrinya Bima yang ada di Solo. Sore harinya, aku dan Bima berangkat ke Solo untuk menjemput eyang putri. Kami berdua akhirnya menginap di rumah eyang putrinya Bima. Di situ, aku ceritakan semua pengalamanku, dan Bima pun juga menceritakan semua pengalamannya dan semua hal tentang warungnya Bu Siti, dia juga ceritakan. Mendengar cerita itu, eyang putrinya Bima berkata, "Baiklah kalau begitu. Kalau aku lihat dari cerita kalian berdua, sepertinya warung Bu Siti ini memang tidak boleh dibiarkan. Kita harus menyudahi semua ritual pesugihan yang dilakukan warung ini. Karena ini sangat berbahaya bagi orang-orang sekitarnya. Sebab ritual ini akan terus memakan tumbal," kata eyang putri panjang lebar. Keesokan harinya, kami bertiga pulang ke rumahnya Bima. Begitu sampai di rumahnya Bima, eyang putri menyuruh kami berdua mencarikan barang-barang untuk keperluan ritual mengatasi pesugihan warungnya Bu Siti. Eyang putri menyuruh kami mencari 1 kantong kemenyan, beberapa kertas rokok, dan 3 buah gunting yang terbuat dari besi secara keseluruhan. Jadi bukan gunting yang pegangannya ada plastiknya atau gunting yang pegangannya bercampur plastik. Intinya guntingnya 100% harus terbuat dari besi. Walaupun aku dan Bima agak heran dengan barang-barang itu, namun kami tetap menuruti permintaan eyang putri tanpa bertanya apapun. Karena kami berdua percaya kalau eyang putri pasti sudah merencanakan semua ini dengan matang. Setelah semua barang yang diminta eyang putri sudah kami dapat semuanya, kami pun pulang, dan begitu sampai di rumah, ternyata kemenyan itu langsung dibungkus dengan kertas rokok, dijadikan beberapa linting rokok. Beberapa rokok kemenyan yang sudah jadi itu kemudian dikumpulkan jadi satu dengan 3 gunting besi. Kemudian barang-barang itu ditaruh di dalam sebuah kuali yang terbuat dari tanah liat. Setelah itu, eyang putri duduk bersila di depan kuali tanah liat tersebut. Aku lihat beliau merapalkan mantra dengan bahasa Jawa kuno yang aku sendiri kurang paham apa maksudnya. Setelah semua ritual selesai, eyang putri memberikan wejangan kepada kami berdua. Intinya memberitahu apa saja yang harus kami lakukan di warungnya Bu Siti nanti. Dan eyang putri juga mengusap-ngusap kedua mataku dengan beberapa jumput kemenyan. Ternyata eyang putri membuka mata batinku untuk sementara. Intinya mata batinku dibuka selama 24 jam. Jadi selama 24 jam ini aku bisa melihat alam gaib dan semua makhluk gaib di sekitarku. Setelah dirasa semua persiapan sudah matang, kami bertiga berangkat ke warung makannya Bu Siti. Sesampai di warungnya Bu Siti, aku benar-benar sangat terkejut dan ketakutan. Ternyata warung itu penuh dengan dedemit. Mulai dari kuntilanak, pocong, bahkan genderuwo, semuanya berkumpul di situ. Aku juga sempat melihat arwah Rini yang sepertinya kelihatan terpaksa melakukan tugasnya di situ. Rini dan makhluk gaib lainnya ditugasi untuk meludahi semua makanan di warung itu.
Aku lihat di leher semua makhluk itu, termasuk Rini, melingkar sebuah kalung dari bunga kamboja. Sepertinya kalung itulah yang menawan makhluk-makhluk ini. Aku lihat Eyang Putri dan Bima tenang-tenang saja. Mungkin mereka sudah terbiasa dengan hal seperti ini. Berbeda denganku yang baru saja mengalami hal ini. Kemudian Eyang Putri menyuruh kami semua untuk menyulut rokok yang terbuat dari kemenyan yang sudah kami persiapkan. Begitu rokok menyala dan asap mengepul, aku lihat makhluk-makhluk gaib itu langsung berhenti seketika dan tidak ada yang bergerak. Mereka diam seperti patung, termasuk arwahnya Rini. Eyang Putri kemudian menyuruh kami untuk segera mengambil gunting, termasuk beliau sendiri juga memegang gunting dan langsung menggunting semua kalung yang terbuat dari bunga kamboja yang melingkar di leher makhluk-makhluk gaib itu. Aku dan Bima pun juga bergegas menggunting semua kalung yang melingkar di leher para makhluk halus tersebut. Dan ajaib sekali, begitu kalung bunga kamboja itu putus, semua makhluk-makhluk gaib ini langsung berubah menjadi asap dan lenyap seketika. Terlihat Bu Siti seperti kebingungan. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Begitu para hantu itu pergi, semua masakan di warungnya Bu Siti langsung berubah menjadi basi dan penuh dengan belatung. Para pengunjung rumah makan pun langsung terperanjat dan merasa jijik. Mereka langsung pergi dan bahkan ada yang muntah-muntah. Aku lihat Bu Siti langsung berjalan menghampiri Eyang Putri. Dengan sorot mata tajam, sepertinya sangat marah. "Apa maksudmu mencampuri urusanku? Apa aku punya salah padamu?" tanya Bu Siti kepada Eyang Putri. Kemudian Eyang Putri dengan tenang menjawab, "Kamu bertanya apa kamu punya salah padaku? Sekarang kamu bercermin pada dirimu sendiri. Sudah berapa banyak kesalahan yang kamu lakukan, dan sudah berapa banyak orang yang kamu tumbalkan?" Bu Siti langsung menyaut dengan nada tinggi, "Tapi itu bukan urusanmu. Lihat saja nanti, engkau akan menyesal telah mencampuri urusanku." Mendengar ancaman Bu Siti, Eyang Putri hanya tertawa. "Apa kamu kira aku takut dengan ancamanmu?" "Bima, Andri, ayo kita pulang," kata Eyang Putri mengajak kami berdua pergi dari tempat itu. Sesampai di rumah, aku dan Bima dengan rasa khawatir berkata kepada Eyang Putri, "Eyang, tadi aku lihat, sepertinya ancaman Bu Siti tidak main-main, Eyang." Dengan tenang Eyang Putri pun menjawab, "Sudahlah, kalian tidak perlu takut. Selama kita berada di pihak yang benar, Yang Maha Kuasa pasti akan melindungi kita." Untuk menjaga hal yang tidak diinginkan, Eyang Putri menyuruh aku dan Bima untuk mencari bambu kuning. Akhirnya didapatkan 2 lonjor bambu kuning yang setelah kami potong-potong menjadi 3 buah tongkat. Malam harinya aku terpaksa menginap di rumahnya Bima. Dan sesuai perkiraan kami, memang ternyata Bu Siti tidak tinggal diam. Tepat tengah malam, kami mendengar suara langkah kaki bergemuruh. Aku, Bima, dan Eyang Putri bergegas mengintip dari jendela. Aku lihat ada beberapa sosok makhluk mengangkat 2 buah keranda. Masing-masing dari keranda diangkat oleh 4 setan pocong. Bergegas Eyang Putri menyuruh kami lekas menyulut rokok dari kemenyan dan mengambil bambu kuning masing-masing. Kami bertiga pun keluar membawa bambu kuning sambil menghisap rokok yang terbuat dari kemenyan. Begitu para pocong itu melihat kami keluar dengan rokok kemenyan dan bambu kuning, serentak mereka berlarian pontang-panting dan kerandanya pun ditinggalkan. Kami pun menghampiri kedua keranda yang ditinggalkan oleh para setan pocong itu. Begitu aku membuka keranda itu, aku sangat terkejut sekali. Ternyata di dalam keranda itu ada jenazah yang sudah dibungkus kain kafan.
dan wajah jenazah itu mirip wajahku, bahkan sama persis. Begitu juga yang dialami Bima. Bima membuka keranda yang ternyata di dalamnya ada jenazah yang wajahnya sama persis dengannya. Serentak aku dan Bima langsung menghampiri Eyang Putri dan berkata dengan penuh ketakutan, "Bagaimana ini, Yang? Apa maksudnya ini? Kenapa jenazah itu wajahnya mirip kami?" "Tenang, Le, tenang," kata Eyang Putri berusaha menenangkan kami berdua. "Rupanya Bu Siti ingin menjadikan kalian berdua tumbal. Tapi untung saja para setan pocong itu sudah pergi," kata Eyang Putri menjelaskan. "Lantas kita harus bagaimana, Yang?" tanya Bima masih dengan penuh rasa ketakutan. "Sebaiknya kedua jenazah itu kalian keluarkan dan kalian baringkan di sini." Walaupun aku dan Bima belum mengerti apa yang dimaksudkan Eyang Putri, tapi kami tidak mau membantahnya. Dengan perasaan takut, kami berdua bergegas mengeluarkan kedua jenazah itu dari keranda. Setelah kedua jenazah itu dibaringkan di tanah, Eyang Putri kemudian langsung menghampiri jenazah itu sambil duduk bersila dan membaca mantra. Sebuah mantra panjang dengan bahasa Jawa kuno dilantunkan sangat lama. Selesai merapalkan mantra, Eyang Putri berdiri dan memukul wajah kedua jenazah itu dengan bambu kuning. Berikutnya, Eyang Putri menyuruh aku dan Bima untuk melakukan hal yang sama. Aku pun memukul kedua jenazah itu dengan bambu kuning tepat di wajah mereka. Begitu juga Bima. Bima juga melakukan hal yang sama. Sungguh aneh sekali. Beberapa saat kemudian wajah kedua jenazah itu berubah menjadi wajahnya Bu Siti dan suaminya. Sekarang aku mulai mengerti apa maksud dari Eyang Putri. Ternyata Eyang Putri menukar tumbal yang seharusnya aku dan Bima ditukar dengan nyawanya Bu Siti dan suaminya. Bergegas kami pun meninggalkan semua itu. Kami tidak peduli dengan dua keranda dan jenazah yang sedang tergeletak di tanah itu. Dan keesokan paginya aku lihat ternyata dua keranda dan dua jenazah itu sudah lenyap. Beberapa saat kemudian kami mendengar suara speaker dari masjid yang mengumumkan ada orang yang meninggal dunia. Ternyata yang meninggal dunia adalah Bu Siti dan suaminya. Kami bertiga bergegas pergi ke rumahnya Bu Siti untuk bertaksiah. Sampai di tempatnya Bu Siti, kami mendengar banyak orang-orang yang membicarakan kematian sepasang suami istri ini yang kelihatannya kematiannya tidak wajar. Menurut anak-anak Bu Siti, katanya tadi malam Bu Siti dan suaminya berteriak-teriak kesakitan, merasakan wajahnya seperti dipukul dengan benda keras. Aku jadi berpikir, jangan-jangan itu waktu aku dan Bima memukul wajah jenazah tadi malam dengan bambu kuning. Sepulang dari taksiah, aku dan Bima kembali bertanya kepada Eyang Putri apa yang sebenarnya terjadi. Dan sesuai dengan perkiraan kami, Eyang Putri mengatakan kalau aku dan Bima yang seharusnya jadi tumbal telah digantikan oleh Bu Siti dan suaminya. Pada malam harinya, aku dan Bima didatangi arwahnya Rini. Namun kali ini Rini penampilannya sangat berbeda dengan penampilan dia sebelumnya. Kalau beberapa waktu yang lalu Rini menampakkan diri dengan kondisi yang mengerikan seperti lehernya yang hampir putus, namun malam ini dia hadir dengan wajah yang segar dan putih bersih. Dengan tersenyum, dia mengucapkan terima kasih kepada kami. Menurut Eyang Putri, kemungkinan besar arwah Rini sudah tentram di alam sana. Dan akhirnya cerita ini selesai sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak video kami kali ini.
Semoga saja kita bisa mengambil sisi positifnya dan membuang jauh-jauh sisi negatifnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.